Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Syama'ilin Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala. Dan kita sekarang masih dalam bab kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah bagian 2. Pada pertemuan yang lalu kita juga menjelaskan bab kesederhanaan hidup Rasulullah dan belum selesai. Sehingga kita sekali lagi masih pada pembahasan kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ikhwatal iman. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'idin qala haddatsani abi an Bayan ibn Bishr an Qais ibn Abi Hazim qala sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqulu, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang mulia. Beliau termasuk yang dikabarkan oleh Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah penghuni surga. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pejuang Islam, dijamin masuk surga, dan beliau adalah panglima perang kaum muslimin dalam perang Qadisiyah di zaman Umar bin Khattab. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki keutamaan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan nanti kita akan tahu dari periwayatan ini bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. Kita baca. Sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqulu, aku pernah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darahnya musuh di medan jihad. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan aku adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panah di medan jihad, di jalan Allah. Laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma naqulu illa waraqash syajari wal hubla hatta taqarrahat ashdaquna. Kata Sa'ad bin Waqqas, sungguhnya aku dahulu pernah berperang dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan Rasulullah kami berperang. Ma naqulu illa waraqash syajar, kami kehabisan bekal dan kami tidak makan kecuali daun-daun dari pepohonan. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai terluka bibir-bibir kami. Jadi ini Sa'ad bin Waqqas menggambarkan bagaimana kehidupannya Rasulullah dan para sahabat dahulu di zaman-zaman perjuangan. Sampai-sampai beliau mengatakan, mana kulu illa waraqash syajar wal hubla hatta taqarrahat ashdaquna. Dahulu ketika kita berjuang bersama para sahabat, bersama Rasulullah, kami ada di sebuah tempat sampai kami ini makan dedaunan karena nggak ada makanan. Makan dedaunan. Wa inna ahadana la yadha'u kama tadha'u syatu wal ba'iru. Sampai-sampai kami kalau buang hajat, buang kotoran kami, sampai-sampai kotoran kami itu seperti kotoran kambing dan kotorannya unta. Artinya makanannya sama. Sampai kotorannya pun keluarnya seperti kotoran unta dan kotoran kambing. Itulah kehidupan para sahabat Muhammad SAW, Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana kesederhanaan mereka.
Ya, berbeda dengan kita. Semua, alhamdulillah, semua ada. Mutawafir, semuanya terpenuhi. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat pernah berjuang, berjihad, tidak menjumpai apapun yang dimakan kecuali daun-daun dari pepohonan. Sampai bibir-bibirnya para sahabat ini rusak. Begitulah bagaimana para sahabat hidup dalam kesederhanaan. Kemudian kata Sa'ad bin Waqqas, fa asbahat banu Asadin ya'zuruni fid din. Itulah perjuangan kami para sahabat dahulu. Lalu kalian sekarang ada suku namanya Bani Asad. Mereka ini mencela Sa'ad bin Waqqas, menganggap agamanya kurang. Makanya Sa'ad bin Waqqas ketika mendapatkan tuduhan itu, maka beliau membela dirinya dan mengatakan, aku pernah berjuang bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, pernah jihad bersama para sahabat, kami nggak jumpai makanan kecuali kami makan dedaunan. Lalu ada suku yang mencela aku, menganggap aku agamanya kurang. Laqad khibtu wa khasirtu idan wa dhalla amali. Kalau begitu, aku orang yang celaka dan merugi dong amalanku. Artinya ini adalah bantahannya Sa'ad kepada orang yang menuduhnya. Jadi hadis ini ya jamaah, ada kisahnya. Jadi pada waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dijadikan oleh Sa'ad bin Waqqas dijadikan oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Irak. Menjadi gubernur. Kemudian ada orang-orang yang tidak senang sama Sa'ad bin Abi Waqqas dan menuduh Sa'ad bin Waqqas yang aneh-aneh dilaporkan ke Umar bin Khattab. Saya bacakan. Syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar. Sebagian penduduk ahli Kufah, orang-orang Irak, melaporkan Sa'ad bin Waqqas kepada Umar. Menganggap Sa'ad bin Waqqas ini agamanya kurang. Kalau sholat nggak benar sholatnya. Maka untuk meredam, Umar rolling lah, diganti. Jabatannya Sa'ad bin Abi Waqqas diganti Ammar bin Yasir. Dan mereka menuduh Sa'ad bin Waqqas ini sholatnya nggak baik. Akhirnya Umar klarifikasi. Umar tabayun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Abu Ishaq, ini orang-orang Kufah ini, mereka mengadu dan mengatakan bahwa sholatmu itu nggak benar. Sholatmu salah. Sholatmu kurang tepat. Maka dijawab sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim sholata Rasulillah. Kata Sa'ad bin Waqqas, dia membela diri. Membela diri karena memang beliau nggak salah. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku dulu pernah sholat di belakang Rasulullah. Tidak mungkin aku sholat, memimpin jamaah orang-orang Kufah kecuali sholat yang dulu aku pelajari dari Rasulullah dan yang diajarkan Rasulullah kepadaku. Lalu penduduk Kufah sekarang melapor kepadamu dan mengatakan aku tidak pecus sholat, padahal aku ajari mereka tata cara sholat yang diajarkan Rasulullah SAW. Usolli sholat al-isya fa'arkudu fil ulayain wa ukhufil ukhrayain. Aku sholat isya yang yang pertama aku agak panjangkan, dua agak pendek. Jadi artinya yang 2 rakaat pertama itu agak panjang, 2 rakaat kedua itu ringan. Artinya jangan engkau langsung percaya mereka, wahai Khalifah Umar bin Khattab. Mereka mengeluhkan diriku kepadamu dan mengatakan bahwa aku gak becus sholat, sholatku salah dan seterusnya. Maka bagaimana engkau percaya dengan mereka? Aku ini sholat di belakang Rasulullah, sahabat Rasulullah. Aku ajarkan kepada mereka tata cara sholat Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, "Dzaka dzannu bika ya Aba Ishaq." Itu hanya prasangka mereka saja kepadamu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya di sini Sa'ad bin Waqqas ini dituduh yang aneh-aneh. Akhirnya muncullah hadis yang kita baca tadi. Akhirnya otomatis karena dituduh yang aneh-aneh, Sa'ad bin Waqqas mengatakan, "Ana ini sahabat Nabi. Pernah berjuang bersama Nabi. Aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah musuh di fisabilillah. Aku adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panahnya fisabilillah. Aku pernah berjuang bersama para sahabat
di suatu tempat sampai kami kehabisan bekal, kami makan dedaunan. Lalu dibilang aku gak pecus mimpin sholat. Nah, ini bukan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas riya, bukan. Tapi Sa'ad bin Waqqas menepis tuduhan yang dialamatkan kepadanya, padahal beliau tidak seperti yang dituduhkan. Dan itu yang benar siapa? Yang benar ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ahli Kufah ini memang orang-orang yang suka menyelisih pemimpinnya. Siapapun yang jadi pemimpin berusaha diselisih oleh penduduk Kufah. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menunjuk sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah untuk menyelidiki hal itu. Benar nggak? Kok katanya Sa'ad bin Abi Waqqas gak pecus mimpin sholat itu? Maka sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Maslamah mendapatkan titah langsung dari khalifah untuk mengecek perkara itu. Akhirnya Muhammad bin Maslamah pergi ke Kufah menanyakan ke seorang, bagaimana Sa'ad bin Waqqas itu? Dan kebanyakan orang memuji dan mengucapkan kata-kata yang baik tentang Sa'ad bin Waqqas. Kecuali ya itu tadi, ada suku atau ada keluarga yang benci. Itulah yang memprovokasi. Begitu ya. Jadi intinya hadis ini adalah hadis yang mulia, menunjukkan bagaimana keutamaan Sa'ad bin Waqqas. Adapun apa Ustadz kaitannya hadis ini dengan kesederhanaan hidup Rasulullah? Kaitannya adalah ucapannya Sa'ad bin Waqqas ketika mengatakan, dulu aku pernah berjihad bersama para sahabat Nabi. Kami di tengah jalan gak ada makanan kecuali sekedar daun dari pepohonan. Nah disitulah berarti dulu para sahabat itu dan juga Rasulullah hidupnya itu sederhana. Bahkan pernah makan dedaunan. Begitu loh. Itu disitulah letak yang digarisbawahi sehingga sesuai dengan judul kita, yaitu kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, hadis yang semisal dengan tadi ya, menunjukkan bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat itu sederhana banget. Makannya, hidupnya, mereka tidak berfoya-foya. Mereka tidak menjadikan dunia targetnya dan orientasi hidupnya. Kita simak ya. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Sufwan ibn Isa qala haddatsana Amr ibn Isa Abu Na'ama al-Adawi qala sami'tu Khalid ibn Umair wa Suwaisan Abar Ruqat qala ba'atha Umar ibn Khattab Utbah bin Ghazwan. Nah, mulai dari sini. Dulu Umar bin Khattab pernah mengutus Utbah bin Ghazwan. Wa qala intalik anta wa man ma'aka. Sebelum berangkat, Umar memberi instruksi, memberi briefing sebelum memberangkatkan panglima ini. Kemudian Umar mengatakan intalik anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam fa aqbalu hatta idza kanu bil mirbat wajadu hadza al-kadzan. Jadi Umar bin Khattab pesan, berangkatlah kalian bersama prajuritmu sampai engkau berada di negeri Arab yang terjauh dan perbatasan negeri asing yang paling dekat. Artinya jika engkau semakin jauh dan ada di perbatasan antara negeri Arab dan negeri asing, ya, maka disitulah kalian harus fa'akbalu. Nah, kemudian di sini dikatakan, maka berjalanlah pasukan ini sampai mereka ada di tempat namanya Mirbat. Nah, di situ ada tempat. Kemudian mereka berkata, tempat apa ini? Maka mereka menjawab, hadil busra. Hadil basra. Ini adalah Basra. Basra berarti ada di Irak. Fasaru hatta idza balahu hiyal al-jisri sohir. Kemudian pasukan itu yang diberangkatkan itu terus berjalan sampai menjumpai jembatan kecil. Kemudian mereka mengatakan hahuna umirtum. Lah, disinilah kita singgah karena di sini kita diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oke? Sesudah itu, perawi ini Utbah bin Ghazwan bercerita. Jadi ini pasukan diberangkatkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngasih briefing, nanti kalau kalian sudah ada di negeri Arab yang terjauh dan ada di perbatasan negeri asing non-Arab, singgahlah di situ. Nah, berangkat pasukan ini mencari tempat yang diisyaratkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika sudah di tempat itu mereka singgah. Nah, di saat singgah itulah Utbah bin Ghazwan, seorang
panglima perang tadi berkata, nah ini perhatikan, ini perkataan ini yang digaris bawah ini. Utbah bin Ghazwan berkata, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillahi ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Kata Utbah bin Ghazwan, dulu aku pernah 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Rasulullah bertujuh, orang 7. Kami berada di perjalanan fisabilillah, malana ta'amun. Kami nggak punya makanan sama sekali. Malana ta'amun. Kami nggak punya makanan. Ada kami 7 orang bersama Rasulullah. Ya, artinya ya ada 7 orang ini kelaparan di jalan, nggak punya makanan sama sekali. Illa waraqus syajar. Kita nggak dapat makanan kecuali daun dari pepohonan. Hatta taqarrahat asdaquna, sampai bibir-bibir kami ini terluka, berdarah. Ya, faltaqattu burdatan. Kemudian aku mengambil selimut burdah. Terus aku belah jadi 2, aku pakai, dan yang satunya aku kasihkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Fama minna min ulaika sab'a ahadun illa wa huwa amiru misrin minal amsar. 7 orang yang kami pada waktu itu kelaparan bersama Rasulullah, 7 orang itu nanti akan 7 orang ini semuanya jadi pemimpin-pemimpin. Semuanya jadi gubernur-gubernur. Ada gubernur Mesir, gubernur Irak, gubernur ini gitu. Atau gubernur-gubernur negeri lain. Jadi Utbah bin Ghazwan ini ketika sampai di suatu tempat yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, mereka singgah terus ngomong ke para tabi'in, dulu kami ini bertujuh. Dulu kami bertujuh bersama Rasulullah, ada di perjalanan fisabilillah, kami kehabisan bekal, tidak ada makan kecuali dedaunan. Kami makan dedaunan itu bersama 7 orang sahabat Nabi ini. Terus kata Utbah bin Ghazwan, 7 orang itu semuanya jadi pemimpin. 7 orang semua jadi orang yang amir, orang yang ditokohkan, jadi amir, jadi sultan, jadi gubernur pada waktu itu. Nah, di sini ada kata-katanya Utbah bin Ghazwan, dulu kami bersama Rasulullah 7 orang. 7 orang bersama Rasulullah, kami di tengah jalan, berjalan, berjihad fisabilillah, gak ada makanan. Maka kami dan Rasulullah makan dedaunan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah yang mulia itu pernah melakukan itu. Kehabisan makanan, tidak ada makanan sampai terpaksa makan dedaunan, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita diberi nikmat harus bersyukur. Ya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat jauh. Kemudian kata Utbah bin Ghazwan, satujarrabunal umara ba'dana. Kalian akan bisa membandingkan pemimpin-pemimpin 7 orang yang ada tadi itu dengan pemimpin-pemimpin setelahnya. Tentunya beda. Ini 7 orang ini kualitasnya super. Sudah ditempah, pernah makan daun bersama Rasulullah. Makanya perawinya mengatakan 7 orang itu yang sama Rasulullah makan daun itu semuanya nanti jadi pemimpin semua. Dan terbukti dalam sejarah mereka adalah para pemimpin semuanya. Ya, dan kalian akan membandingkan, kata perawi ini, kalian akan membandingkan 7 orang yang jadi pemimpin-pemimpin ini dengan pemimpin setelahnya. Artinya mereka ini orang-orang baik yang sulit generasi berikutnya seperti mereka. Ini ya, wallahu a'lam bishawab. Hadis ini menunjukkan kesederhanaan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Ruh ibn Aslam Abu Hatim al-Basri qal haddatsana Hammad ibn Salama qal haddatsana Thabitun an Anasin qala, dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Nah, jadi Rasulullah bersabda, bagaimana Rasulullah menceritakan peristiwa yang sangat genting. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun. Aw ma yukhafu ahadun. Aku pernah diteror di jalan Allah. Artinya ditimpa kesulitan, ditimpa kebingungan, ditimpa musuh-musuh yang banyak fisabilillah.
wa ma yukhafu ahadun. Dan tidak ada seorang yang pernah diteror seperti itu. Tidak ada orang yang pernah diuji oleh Allah sebesar itu. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'da ahadun. Kata Rasulullah, aku pernah diganggu, disakiti di jalan Allah fisabilillah, dan tidak ada orang yang disakiti seperti diriku. Artinya saking berat cobaannya ini. Walaqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yaumin wa mali wali bilalin ta'amun ya'kulu dzu kabidin. Perhatikan. Ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Ya. Beliau mengatakan, walaqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yaumin. Sungguh telah datang kepadaku dahulu 30 hari 30 malam. Sedangkan aku bersama Bilal tidak punya makanan sama sekali yang bisa dimakan oleh manusia. Illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Kecuali makanan yang sedikit yang bisa ditutupi ketiaknya Bilal. Artinya makanan yang sangat sedikit sekali. Hadis ini diterangkan oleh Asy-Syarih Syekh Abdul Razzaq akhrajahul musannif, yaitu Al-Imam Tirmidzi dalam kitabnya Jami' at-Tirmidzi, dan juga ada dalam kitab Ibnu Majah. Kemudian di sini dikatakan ada perawi yang dhaif. Wa fil isnadi Rauh ibn Aslam Abul Hatim Al-Basri adalah orang yang dhaif. Lakin taba'ahu Waqi' ibn Abdus Samad wa Affan fi Musnad Imam Ahmad. Jadi di dalam hadis ini diterangkan tadi Rasulullah mengatakan, aku pernah 30 hari 30 malam tidak makan makanan yang bisa dimakan oleh manusia, kecuali sekedar apa yang bisa ditutupi oleh ketiaknya Bilal. Artinya sedikit sekali gitu loh. Nggak ada makanan selama 30 hari. Itu menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau punya makanan lebih, kasihkan orang. Kalau punya harta lebih, kasihkan orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu orang yang hidupnya dalam kesederhanaan luar biasa. Maka hendaklah kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Aban ibn Yazid al-Attar qala haddatsana Qatadah an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini bocah kecil yang menjadi pelayannya Nabi. Paham betul seluk-beluk Nabi. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang dijuluki Khadimur Rasul, pelayan Rasulullah. Beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asya'un min khubzin wa lahmin illa ala dhafaf. Perhatikan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terkumpul pada diri beliau antara makan siang dengan makan malam, yaitu makan roti yang ada dagingnya. Tidak pernah Rasulullah itu ya antara makan siang dan makan malam itu dua-duanya itu daging atau roti yang ada dagingnya. Tidak pernah. Artinya di situ itu sederhana, karena roti yang ada dagingnya itu adalah makanan yang dianggap enak atau terenak zaman dulu gitu loh. Sehingga di sini dikatakan tidak pernah terkumpul oleh Rasulullah makan siang dan makan malam memakai roti yang roti itu ada dagingnya. Tidak pernah antara makan siang dengan makan malam ini sama-sama makan daging atau roti yang ada dagingnya. Tidak pernah. Illa ala dhafaf, kecuali kalau ada banyak tamu, kata Rasulullah. Kecuali kalau ada tamu. Ikram lidhuyuf, untuk memuliakan tamu. Tapi kalau nggak ada tamu, tidak pernah. Saking sederhananya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang terakhir, ikhwatal iman, ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini. Setelah itu monggo kalau ada tanya jawab. Haddatsana Abdu ibn Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudai qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Muslim ibn Jundub an Naufal ibn Iyas al-Hudal qala kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan. Kata perawi ini, Naufal bin Iyas al-Khudali, dia mengatakan dulu Abdurrahman bin Auf itu teman duduk kami. Wa kana ni'mal jalisu, dan Abdurrahman bin Auf itu orangnya baik, teman duduk yang baik.
Wa innahu inqalaba bina dzata yaumin hatta idza dakhalana baitahu dakhala faghtasala. Sampai suatu hari Abdurrahman bin Auf ini masuk rumah beliau, mandi, thumma kharaja wa utina bisahfatin fiha khubzun wa lahmun. Jadi dulu pernah Abdurrahman bin Auf dengan temannya itu diajak masuk rumahnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk rumah dan jadi yang ngajak ini Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk rumah, mandi. Setelah itu menyuguhkan nampan atau piring yang ada dagingnya, ada rotinya. Artinya makanan yang lezat. Falamma wudi'at, ketika makanan itu dihidangkan, baka Abdurrahman bin Auf nangis ya. Jadi begini ceritanya nih. Abdurrahman bin Auf punya teman baik namanya Naufal bin Iyas Al-Khudali. Suatu hari Abdurrahman bin Auf ini masuk rumahnya. Terus beliau mandi. Setelah itu disuguhkan, beliau keluar wa utina bi sohfatin, terus disuguhkan makanan yang enak, ada dagingnya, ada roti yang ada dagingnya. Falamma wudi'at, ketika makanan yang enak-enak itu dihidangkan, baka Abdurrahman bin Auf. Ketika makanan yang enak tadi, ada roti, ada daging, atau roti yang ada dagingnya dihidangkan, itu Abdurrahman bin Auf nangis. Fakultu, maka perawi ini mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai bapaknya Muhammad, yaitu Abdurrahman bin Auf, apa yang buatmu menangis? Kenapa kamu menangis? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, halaka Rasulullah walam yashba' wa huwa wa ahlu baiti min khubzis syair. Ketika disuguhkan makanan yang enak-enak tadi itu, roti yang ada dagingnya, Abdurrahman bin Auf menangis. Ditanya oleh temannya, kenapa kau menangis? Abdurrahman bin Auf menjawab, dahulu Rasulullah SAW tidak pernah kenyang, beliau dan keluarganya, dari makan roti gandum yang tidak ada dagingnya. Hanya sekedar roti gandum saja, maksudnya yang nggak ada dagingnya, itu saja Rasulullah tidak pernah kenyang. Gitu loh maksudnya. Halaka Rasulullah SAW. Halaka di sini bermakna mata, tufiya. Tufiya Rasulullah SAW walam yashba' huwa wa ahlu baiti min khubzil syair. Jadi Abdurrahman bin Auf ingin nasihati temannya, kita di sini makan enak-enak. Makan roti ada dagingnya. Dulu Rasulullah itu tidak pernah kenyang. Beliau dan keluarganya nggak pernah kenyang. Meskipun sekedar dengan roti gandum yang nggak ada dagingnya. Jadi di sini Abdurrahman bin Auf mengingatkan teman-temannya. Sekaligus mengabarkan kepada kita semuanya bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Yang sangat sederhana, sangat zuhud. Berorientasi untuk akhirat, untuk dakwah, untuk melayani umat. Itulah waktu demi waktu yang dijalankan Rasulullah SAW. Selesai ikhwatal iman, itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan yang baik ini. Insya Allah pada pertemuan akan datang yang kita bahas adalah bab maja'a fi sinni Rasulillah, tentang usia Rasulullah SAW. Tentang usia Rasulullah SAW. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.